Dalam kitab Ad-Durrul Mansur diceritakan satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Madinah sedang di pagi hari menjelang dini hari di Madinah. Ketika Madinah sedang lengang, Madinah sedang tenang. Langit tidak tampak terang karena pagi masih belum menjelang. Para sahabat berkumpul di hadapan hujrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa rindu ingin melihat wajah kang kekasih Muhammad yang terindah di antara semua yang indah. Para sahabat menunggu sampai pintu lubah Nabi Muhammad terbuka. Ketika melihat wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berhamburan berdatangan untuk mencium tangan Nabi Muhammad. Mereka bersalaman dan mencium tangan Nabi Muhammad, lalu mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tampil ke masjid dan sholat bersama mereka. Pagi itu mereka selesai sholat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasakan keindahan dan kenikmatan di hari tersebut. Pagi berubah menjadi siang. Tadinya ketika pagi Madinah terasa dingin, tapi ketika siang menjadi tiba panas matahari begitu memanggar. Semua orang merasakan kehausan dan kekeringan. Hari itu kebetulan memang air sedang sulit di kota Madinah. Hadirin, ketika hari tersebut panas sedang tinggi-tingginya, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Hal minkumul ma', adakah kalian yang membawa air?" Sahabat berkata, "Tidak ada ya Rasulullah." Semua mengangkat tempat airnya yang kosong. Semua menunjukkan tempat airnya kosong, tidak ada air di sana. Sementara Rasulullah meminta air kepada para sahabat. Para sahabat semua ingin memberikan air kepada Nabi Muhammad, tapi apa daya semuanya telah membawa tempat girbah-girbah yang kosong. Salah seorang sahabat mengatakan, "Seandainya aku tahu, aku tidak akan minum seharian sekalian agar Rasulullah ketika meminta air, aku bisa memberikan air tersebut kepada Rasulullah." Sahabat tidak sedikit pun membawa air. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Bawakan kepadaku tempat air yang masih basah, yang di dalamnya ada sisa-sisa dari air yang ada." Maka sahabat berebut menyerahkan tempat airnya. Salah satu diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya, membasahi tangannya dengan sisa-sisa air yang ada di girbah tersebut. Setelah itu beliau mengangkat tangan beliau yang suci. Subhanallah, semua orang menyaksikan dari sela-sela jari jemari Rasulullah mengalirlah air yang begitu jernih dan begitu banyak. Sahabat berebutan mengambil air tersebut. Mereka berebutan, ada yang membasahi wajahnya, ada yang mengambil wudhu dan mengisi girbahnya. Ada Ibnu Mas'ud yang membasahi seluruh tubuhnya dengan air yang mengalir dari sela-sela jari jemari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu mereka bergembira karena ketika air tak ada, Rasulullah menunjukkan satu mukjizat, air keluar dari sela-sela jemarinya. Siang semakin tinggi dan kumandang adzan dilantunkan oleh Bilal. Sahabat pun kembali berkumpul di masjid. Setelah selesai mereka merasakan minum air yang segar, yang kata para ulama dikatakan dalam hadis tersebut bahwa air tersebut terasa segar dan manis keluar dari jari-jari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika siang telah semakin tinggi, lalu panggilan sholat dikumandangkan, mereka pun sholat bersama dengan Rasulullah. Allah, begitu indahnya sholat bersama dengan Nabi Muhammad hari ini. Akan tetapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ini yang ingin saya ceritakan. Setelah sholat tersebut, Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya lalu bertanya kepada para sahabat, "Man minkum, siapakah menurut kalian makhluk yang paling mempesona imannya? Man ajaba alaikum minal khalqi imanan," kata Rasulullah. Siapa yang paling mempesona imannya di antara seluruh makhluk, kata Rasulullah.
kepada para sahabat pada waktu itu. Para sahabat berkata, satunya berkata, yang paling tinggi keimanannya adalah malaikat ya Rasulullah. Rasulullah dengan senyumnya yang indah berkata, bukankah malaikat memang adalah petugas Allah? Bukankah malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, dan malaikat ada yang diperintahkan rukuk sejak awal rukuk tak berdiri sampai sekarang. Ada yang perintahkan sujud sampai sekarang. Mereka dekat dengan Allah, diciptakan oleh Allah, tidak punya hawa nafsu, dan mereka menjalankan semua perintah berdekatan dengan Allah. Maka bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Malaikat tidak beriman sementara mereka diciptakan dan mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungan dan kebesarannya. Dan malaikat dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada hamba-hambanya. Mereka pun saling menoleh satu dengan yang lainnya. Lalu mereka berkata, kalau begitu yang paling tinggi keimanannya adalah para nabi dan rasul. Rasulullah berkata lagi, bagaimana para nabi tidak tinggi keimanannya? Bukankah mereka manusia-manusia pilihan yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berita? Karena nabi itu artinya an-naba, yang mendapatkan berita dari langit. Dari kalimat an-naba, yang dapat berita. Para nabi manusia pilihan Allah yang dapat berita dari langit. Para rasul setelah dapat berita disampaikan kepada umatnya. Lalu bagaimana dia tidak beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastilah mereka orang beriman. Artinya mereka tidak mempesona seperti yang diminta oleh Rasulullah, karena keimanan mereka karena Allah lah yang berkehendak. Para sahabat menoleh satu dengan yang lainnya. Lalu mereka berkata lagi, kalau begitu ya Rasulullah, kamilah para sahabat ini mungkin yang paling hebat keimanannya, yang paling mempesona keimanannya, yang paling tinggi dan luar biasa keimanannya. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, bagaimana kalian tidak beriman, kata Rasulullah, sementara kalian duduk bersama denganku, kalian melihat, menyaksikan apa yang harus kalian saksikan. Maksudnya Rasulullah, kalian melihat bagaimana mukjizatku. Baru saja tadi siang kalian melihat air mengalir dari jela-jela cemari tanganku. Lalu bagaimana kalian tidak beriman, kata Rasulullah. Maka wajar kalau kalian beriman. Para sahabat kembali kebingungan. Idzan man ya Rasulullah? Man ajaba alaikum imanan? Siapa yang menurut engkau ya Rasulullah paling luar biasa keimanannya? Rasulullah tertunduk sejenak lalu berkata, orang-orang yang luar biasa keimanannya itu adalah orang-orang yang nanti kelak mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka mencintaiku. Mereka tidak pernah melihat mukjizatku, tapi mereka percaya dan beriman kepada aku. Mereka tidak pernah membaca langsung apa yang melihat langsung apa yang dilihat dariku, tapi mereka begitu luar biasa berkorban untukku. Mereka orang-orang yang kelak lahir jauh setelah kematianku, tapi mereka begitu yakin dan beriman kepada aku. Hadirin, hadis ini memberikan harapan bahwa ternyata yang diberikan oleh Rasulullah dikatakan imannya paling luar biasa adalah orang yang lahir jauh setelah Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut. Jauh setelah Rasulullah wafat kita baru dilahirkan, tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad, tapi kita pun dalam mimpi pun terkadang tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Tapi kita cinta pada Nabi Muhammad. Kita menangis kalau diceritakan tentang keagungan dan keindahan Nabi Muhammad. Ketika keluarga Nabi Muhammad menderita, kita pun merasakan penderitaan. Ketika putra Nabi Muhammad terbunuh di Karbala, kita menangis. Ketika Rasulullah bergembira dengan kelahiran cucunya atau putranya, kita pun ikut bergembira. Orang tersebut tidak pernah melihat Rasulullah, tapi cinta kepada Nabi Muhammad. Kita orang-orang yang tidak pernah melihat langsung mukjizatnya Nabi Muhammad, hanya katanya. Katanya Quran, katanya ulama, katanya hadis. Rasulullah itu begini dan begitu dengan mukjizat. Tapi kita beriman dan yakin kepada Rasulullah. Kita percaya bahwa Rasulullah pasti punya mukjizat.
Walaupun terkadang akal kita tidak mampu untuk mencerna apa mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi dengan keyakinan kita mencintai Nabi Muhammad karena mukjizatnya. Kita tidak pernah bersama dengan Rasulullah, tapi kita selalu berasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus dalam setiap majelis-majelis seperti ini, kita duduk bersama seolah-olah Rasulullah hadir bersama dengan kita karena kita punya cinta kepada Nabi Muhammad. Ternyata kita masih punya harapan besar menjadi orang yang dicintai. Bahkan disebut oleh Nabi Muhammad SAW orang yang paling luar biasa keimanannya. Ya Allah, mudah-mudahan itu adalah kita semua yang hadir tempat ini, insyaallah. Setelah itu dalam hadis itu berlanjut, Rasulullah setelah itu menundukkan kepalanya lalu mengalir air mata bening dari pipi beliau. Para sahabat bertanya, lima tubkika ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ana mushtaq, aku rindu. Liman ya Rasulullah? Kepada siapa kau rindu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ana mushtaq ila ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat berkata, nahnu ikhwanukum, kami para sahabat ini adalah saudaramu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, antum ashabi, kalian semua sahabatku. Tapi ada orang yang mereka adalah orang-orang disebut dengan saudara oleh Rasulullah. Siapa mereka Rasulullah? Tadi itu orang yang paling luar biasa keimanannya. Mereka tidak pernah berjumpa tapi mencintai aku, kata Rasulullah. Aku rindu kepada mereka. Allah, kalau hari ini kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah itu satu hal yang indah, luar biasa? Yang merindukan kita adalah makhluk pilihan Allah. Yang merindukan kita adalah penyebab adanya alam semesta. Yang merindukan kita adalah sebab segala sesuatunya ada. Maka ini hadis memberikan harapan besar bagi kita umat akhir zaman. Kita memberikan bukan orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, kita tahu para sahabat perjuangannya luar biasa, tapi tidak semua orang yang sezaman luar biasa. Karena bagaimana Al-Quran mengatakan, wa min ahlil Madinah marudduhum ala nifaq. Sebagian orang Madinah itu kumpul sama Nabi Muhammad, tapi kata Al-Quran marudduhum ala nifaq, terlalu munafiknya mereka. Tapi kalau para sahabat pasti pembela Nabi Muhammad, tapi tidak semua orang yang ada di sana adalah orang-orang yang paling beruntung. Tapi kalau kita mungkin insya Allah mudah-mudahan dicatat oleh Rasulullah SAW sebagai pecinta-pecintanya, insya Allah. Maka patutlah kalau kita hari ini duduk bersama mensyukuri Maulid Nabi Muhammad, mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad, lalu mensyukuri kata-kata Rasul yang mengatakan kita adalah orang yang dirindukannya, kita adalah orang yang paling luar biasa keimanannya.